Wah wah wah, resmi tepat hari ini. Latihan perdana TC Timnas di Bali dilaksanakan. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor panggil pemain dari Liga Jerman yang bawa kabar gembira. Kira-kira apa ya? Nah, ini baru super top Marco Top. Usai resmi satu grup dengan Brazil di drawing Piala Dunia, Nova Arianto dan Erick Thohir langsung buat keputusan cerdas ini. Fans Garuda Auto bahagia mendengarnya. Wah wah wah, legenda Manchester United dan Timnas Inggris ini tiba-tiba angkat bicara soal kans Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kira-kira apa ya kejutan yang ia bawa? Yuk tonton video ini sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Pelatih top mental kelas Eropa. Brazil Auto ketar-ketir melihat ini. Begini pesuar super keras Nova Arianto usai hasil drawing Piala Dunia U17 2025. Sampai berani katakan hal ini. Drawing Piala Dunia U17 2025 digelar di Doha, Qatar, Senin (26 Mei 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 masuk grup H bersama dengan Timnas Brasil U17, Timnas Honduras U17, dan Timnas Zambia U17. Nova menyadari langkah tim asuhannya dalam fase grup tidak akan mudah. Namun, ia memberikan catatan khusus untuk Brasil karena akan menjadi ujian berat untuk Timnas Indonesia U17. Bersyukur bisa menghadiri momen drawing hari ini dan kita semua bisa melihat kita satu grup bersama Brasil, Honduras, dan Zambia pastinya bukan grup yang mudah, kata Nova. Dikutip dari akun Instagram Novarianto 30, Senin 26/5/2025. Karena semua mempunyai kualitas yang baik terutama Brasil yang menjadi lawan yang paling diwaspadai di grup ini, sambung pria kelahiran Semarang itu. Nova mengatakan timnya akan berjuang habis-habisan dalam Piala Dunia U17 2025. Pasalnya, ia tidak ingin Timnas Indonesia U17 menjadi pelengkap saja dan menargetkan lolos ke babak 32 besar. Saya berharap pemain tetap mempunyai mental yang kuat karena selama 90 menit di sepak bola semua bisa terjadi, kata Nova. Kami berharap kami bisa lolos babak selanjutnya dengan minimal meraih peringkat ketiga terbaik di grup, tandasnya. Ini merupakan kali kedua Timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17. Sebelumnya, Garuda Asia mentas di edisi 2023 saat menjadi tuan rumah. Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Qatar pada 527 November 2025. Persiapan matang perlu dilakukan Timnas Indonesia U17 menatap turnamen bergengsi ini. Apa pendapat kamu soal peluang Timnas Indonesia U17 di grup ini? Tulis komentarmu. Akhirnya doa publik terkabul tepat hari ini. Kevin Dix mendadak sampaikan kabar gembira. Cina Jepang jelas makin gak bisa tidur mendengar ini semua. Apakah itu? Kevin Dix kembali bersinar. Setelah sebelumnya dikabarkan akan absen hingga akhir musim karena cedera paha yang dialaminya sejak April 2025, ternyata Dix sudah pulih lebih cepat dari perkiraan. Kabar baiknya bukan hanya pulih, ia langsung bermain untuk FC Copenhagen dan sukses mencetak gol. Ini jelas jadi sinyal positif bagi Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2025. Dix awalnya diperkirakan akan menepi sampai akhir Mei, tapi pekan lalu ia sudah terlihat kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Bahkan ia langsung masuk dalam skuad FC Copenhagen untuk menghadapi Nordsjælland dalam laga playoff Liga Super Denmark 20.242.025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, Minggu 25 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. FC Copenhagen tampil garang dan menang telak 3-0. Dix memulai laga dari bangku cadangan lalu masuk jelang akhir babak pertama menggantikan Gabriel Pereira. Saat Dix masuk, timnya sudah unggul 1-0 lewat gol cepat Elias Achouri di menit kedua.
Setelah turun minum, FC Copenhagen menambah 2 gol lagi. Jordan Larsson mencetak gol di menit ke-48 dan penalti diberikan di menit ke-58. Menariknya, Dix sendiri yang maju sebagai eksekutor penalti. Dengan tenang, ia sukses menyerangkan bola ke gawang lawan di menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga akhir laga sekaligus memastikan FC Copenhagen keluar sebagai kampiun Liga Denmark 20.240.2025. Tampil selama 45 menit dan mencetak gol menjadi bukti nyata bahwa kondisi fisik Dix sudah sangat prima. Ini tentu jadi modal berharga bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Kevin Dix pun sudah tercantum dalam daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert. Pasalnya Dix masih harus memperkuat FC Copenhagen di final Piala Denmark 20.240.2025 melawan Silkeborg. Pertandingan itu akan digelar di Stadion MCH Arena, Herning, pada Kamis 29 Mei pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu barulah ia akan menyusul ke Bali untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dengan performa dan semangat seperti ini, apakah kamu yakin Kevin Dix bisa jadi andalan timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kejutan super besar. Skuad Manchester United tiba di Kuala Lumpur, Malaysia, tepat hari ini. Pernyataan asli jujur pelatihnya Ruben Amorim bisa membuat geger ASEAN. Kira-kira apa ya? Manchester United langsung tancap gas ke Malaysia usai menutup Premier League 2024/2025 dengan kemenangan manis. The Red Devils sukses menaklukkan Aston Villa 2-0 di Old Trafford, Minggu (25 Mei 2025) malam waktu Indonesia Barat. Tak butuh waktu lama, skuad asuhan Ruben Amorim langsung terbang ke Asia untuk menjalani tur pramusim. Malaysia menjadi destinasi pertama di mana Manchester United akan menghadapi ASEAN All Stars pada 28 Mei 2025. Tur ini tidak main-main. Amorim membawa 32 pemain, termasuk sejumlah nama besar dari skuad utama. Kiper Andre Onana, back-back berpengalaman seperti Harry Maguire, Johnny Evans, dan Luke Shaw, serta para gelandang top seperti Casemiro, Bruno Fernandes, dan Mason Mount turut diboyong. Di lini depan, kekuatan utama tetap bertumpu pada Rasmus Højlund dan Alejandro Garnacho. Usai laga melawan ASEAN All Stars, Manchester United akan melanjutkan tur dengan menghadapi timnas Hong Kong pada 30 Mei 2025. Ruben Amorim mengakui bahwa tur ini datang di tengah situasi yang tidak mudah. Ia menyebut betapa beratnya menjalani pertandingan tambahan usai kompetisi yang melelahkan, terlebih setelah memainkan laga final. Tentu saja, ini sangat sulit. Segalanya terutama setelah final sangat sulit, tutur Amorim dikutip dari Sky Sports. Meski begitu, Amorim menegaskan bahwa tur ini adalah bagian dari tanggung jawab sebagai klub global. Tetapi kami memiliki tanggung jawab. Kami harus bertemu dengan para penggemar kami, lanjutnya. Kami adalah klub global. Kami memiliki banyak hal yang baik, gaji yang bagus, kehidupan yang nyaman, banyak pendukung, karena kami bermain untuk Manchester United. Jadi kami harus memberikan kembali, terutama di musim ini. Kami akan berada di sana untuk berhubungan dengan para penggemar kami di Malaysia, ucap pelatih asal Portugal itu. Bagaimana menurut kamu? Apakah tur Asia ini bisa jadi momen penting bagi Ruben Amorim membangun chemistry dan kepercayaan publik usai musim yang naik turun? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Semakin kocak dan konyol. Reaksi pemain naturalisasi asal Kolombia usai timnas Malaysia disebut tim goib. Fans timnas Indonesia auto ketawa kepingkal-pingkal melihatnya. Simak sampai selesai. Timnas Malaysia tiba-tiba jadi perbincangan hangat di Kolombia setelah menaturalisasi striker asal Argentina, Rodrigo Holgado. Langkah cepat dan diam-diam itu membuat banyak pihak terkejut, terutama karena prosesnya nyaris tak terdengar media manapun. Kehebohan muncul dari Kolombia, negara tempat Holgado berkarier bersama klub América de Cali. Salah satu jurnalis lokal, Bambino Quintero, bahkan menyebut timnas Malaysia sebagai tim goib.
Ia mempertanyakan eksistensi Harimau Malaya, bahkan meragukan kualitas timnas dan liga di Malaysia. Saya tetap pada pendirian bahwa Holgado tidak boleh menerima panggilan Malaysia, karena Malaysia itu tidak ada dalam kurung goib, kata Quintero, seperti dikutip dari Super Combo del Deporter. Quintero melanjutkan dengan pernyataan yang lebih tajam. Sejak kapan Holgado punya kewarganegaraan Malaysia? Apapun alasannya, ini memengaruhi klub dalam kurung Amrica de Cali. Timnas Malaysia itu tidak ada, mereka tim yang buruk. Sebagian besar dari mereka adalah pemain amatir. Ia bahkan menambahkan, saya tak bisa membayangkan seperti apa Liga Malaysia. Saya harap Holgado segera bangun dari tidur. Kesuksesannya hanya di sini, dalam kurung, Kolombia. Pernyataan tersebut akhirnya sampai ke telinga Rommel Morales, pemain naturalisasi Malaysia yang juga berasal dari Kolombia. Morales resmi menjadi WN Malaysia sejak 19 Desember 2023 dan sudah memperkuat timnas. Tanggapan Morales cukup lugas, meski tidak sepedas komentar Quintero. Sepak bola Malaysia tidak bisa dibandingkan dengan Kolombia, termasuk skuad nasionalnya, ujarnya. Komentar ini menyiratkan bahwa meskipun level sepak bola di kedua negara berbeda, namun Malaysia tetap punya hak untuk berkembang dan menatap masa depan dengan proyek ambisius mereka, termasuk naturalisasi. Menurut kamu, apakah komentar jurnalis Kolombia itu sekadar ekspresi emosi atau benar-benar mencerminkan pandangan umum terhadap sepak bola Asia Tenggara? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Memang kemampuannya sudah selevel bintang top Eropa. Tiba-tiba media asing ini akui kualitas luar biasa Calvin Verdonk. Bahkan sampai buat pengumuman begini di mata dunia. Wah, kira-kira apa ya? Calvin Verdonk tengah jadi sorotan positif jelang membela timnas Indonesia. Pujian demi pujian mengalir deras untuk bek kiri yang kini memperkuat NEC Nijmegen, salah satunya datang dari pengamat sekaligus jurnalis yang fokus pada FC Twente, Leon ten Voorde. Ten Voorde mengaku terkesan dengan penampilan Verdonk. Menurutnya, pemain naturalisasi timnas Indonesia itu tampil sangat bagus, terutama saat NEC Nijmegen menghadapi FC Twente dalam semifinal playoff kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2025-2026 pada Jumat, 23 Mei 2025. Meskipun NEC kalah 2-3 dalam laga tersebut, performa Calvin tetap mendapatkan apresiasi tinggi. Saya punya hati yang lembut untuk Calvin Verdonk, dia anak kecil yang nakal. Dia tidak benar-benar dalam performa terbaiknya ketika melawan FC Twente. Tetapi Anda bisa melihat dari semua hal, dia bagus, tutur Ten Voorde, dikutip dari Twente Fans, Senin dalam kurung 26 Mei 2025. Ten Voorde juga menyoroti kualitas teknik dan ketenangan Verdonk di lapangan. Saya rasa dia tidak pernah memanfaatkannya secara maksimal, tetapi dia sangat terampil dalam menguasai bola, memiliki tendangan yang sangat bagus, dan tidak pernah mendapat masalah dalam bertahan. Saya rasa dia sangat bagus, sambungnya. Tak hanya itu, Ten Voorde pun mengenang masa lalu Calvin saat masih membela FC Twente sebagai pemain pinjaman dari Feyenoord pada musim 20.190.2020. Menurutnya, saat itu Calvin hanya kurang beruntung, bukan kurang kualitas. Belakangan Calvin memang sempat menyatakan dirinya terbuka untuk meninggalkan NEC Nijmegen meski masih terikat kontrak hingga 2028. Menanggapi hal ini, Ten Voorde menyebut peluang untuk kembali ke FC Twente tetap terbuka, tergantung kebutuhan skuad. Saya pikir Mats Rods dalam kurung bek kiri yang dipinjamkan FC Twente ke Heracles Almelo akan kembali tahun depan. Apakah Anda menginginkan bek kiri ketiga? Ucap Ten Voorde. Dengan performa yang terus menanjak dan sorotan positif dari pengamat Belanda, bagaimana menurut kamu peluang Calvin Verdonk jadi starter di timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Gokil dah, langsung kerja satset. Begini reaksi luar biasa Erick Thohir usai drawing Piala Dunia U17 2025. Apalagi timnas segrup dengan Brazil. Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara setelah hasil drawing Piala Dunia U17 2025 menempatkan timnas Indonesia U17 dalam grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.
Drawing tersebut digelar di Doha, Qatar pada Senin (26 Mei 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir menyambut baik langkah FIFA dan memberikan dukungan penuh kepada Garuda Asia untuk bisa bersaing di ajang bergengsi tersebut. Ex-presiden Inter Milan itu mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan maksimal kepada skuad muda Indonesia yang dipimpin Evandra Florasta. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H dalam FIFA U17 World Cup 2025 di Qatar. Indonesia akan menghadapi Brasil, Honduras, dan Zambia di pentas Piala Dunia U17, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Erick juga menjelaskan format kompetisi dan peluang Garuda Muda untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Nantinya 24 tim yang menempati 2 peringkat teratas dari masing-masing grup dan 8 peringkat ketiga terbaik dari 12 grup akan melaju ke babak 32 besar tambahnya. Mari kita dukung untuk Garuda Muda terbang tinggi, katanya lagi. Sebagai informasi, sebanyak 48 negara peserta Piala Dunia U17 2025 dibagi ke dalam 4 pot, masing-masing berisikan 12 tim berdasarkan pencapaian mereka di edisi sebelumnya. Bagaimana menurut kamu, apakah Garuda Muda bisa unjuk gigi dan lolos dari grup neraka ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini yang ditunggu-tunggu. Usai comeback di Timnas Indonesia, Stefano Lillipali mendadak buat keputusan hebat ini jelang laga melawan Timnas Cina. Apakah itu? Stefano Lillipali akhirnya kembali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Lewat sebuah kabar yang dibagikannya, Lillipali mengonfirmasi bahwa dirinya sudah berada di Bali dan siap bergabung dengan pemusatan latihan. Dengan mengenakan baju putih dan senyum sumringah, pemain berusia 35 tahun itu menyapa para pendukung Garuda. "Halo Garuda fans, saya sudah di sini di Sanur," kata Stefano Lillipali. Tak heran jika Lillipali merasa nyaman berada di Bali. Ia memang punya hubungan dekat dengan Pulau Dewata karena pernah memperkuat Bali United sejak 2017 usai pindah dari SC Cambuur. Bersama Serdadu Tridatu, ia tampil solid dengan mencatatkan 120 pertandingan, menyumbangkan 32 gol dan 25 assist. Performa konsisten tersebut jadi alasan namanya kembali masuk ke skuad Garuda. Sejauh ini Lillipali telah mengoleksi 30 caps bersama Timnas Indonesia dengan 3 gol. Ia pun mengaku sudah tidak sabar kembali berseragam merah putih. "Saya siap untuk TC di Bali," ujarnya. Panggilan ini datang setelah Ragnar Oratmangoen dikabarkan tak bisa bergabung ke tim karena terkena virus. Menyikapi situasi tersebut, pelatih Patrick Kluivert memilih mencari opsi terbaik dan menjatuhkan pilihan kepada Lillipali, sosok yang berpengalaman dan diperkirakan tidak butuh waktu lama untuk kembali nyetel di tim. Selain pengalamannya, performa Lillipali juga masih tajam. Ia mencetak 2 gol dalam 3 laga terakhir bersama Borneo FC. Satu tempat di tim nasional pun diprediksi terbuka lebar untuk pemain kelahiran Arnhem ini. Bagaimana menurut kamu, apakah kembalinya Stefano Lillipali bisa memberi dampak besar untuk Timnas Indonesia di laga FIFA Matchday nanti? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini nih, untung saja ada Emil Audero Mulyadi. Martin Paes buat kejutan di Liga Amerika sampai terjadi hal mengejutkan ini. Fans Timnas Indonesia auto sangat lega mendengarnya. Penasaran? Simak sampai tuntas. Martin Paes tampaknya akan sulit bergabung dengan training camp Timnas Indonesia di Bali karena jadwal super padat bersama FC Dallas di Major League Soccer. Bahkan bagi Paes sendiri, jadwal MLS menjelang FIFA Matchday ini bisa dibilang seperti jadwal neraka. Pada Minggu dalam kurung 25 Mei 2025, Paes tampil sebagai starter saat FC Dallas bertandang ke markas Seattle Sounders. Dalam laga itu, Dallas harus menyerah 0-1 usai kebobolan lewat penalti di menit akhir oleh Albert Rusnak. Padatnya agenda FC Dallas belum berakhir. Pada Kamis mendatang, mereka kembali harus bermain tandang melawan FC Cincinnati yang diperkuat pemain-pemain top seperti DeAndre Yedlin dan Matt Miazga. Lalu pada Minggu dalam kurung 1 Juni 2025, Dallas menjamu Philadelphia Union dalam laga terakhir sebelum jeda internasional resmi dibuka pada Senin keesokan harinya.
Dengan kondisi tersebut, Paes hampir pasti tidak akan sempat bergabung dengan skuad Garuda selama masa pemusatan latihan di Bali yang berlangsung sepekan ke depan. Kiper berusia 27 tahun itu diperkirakan baru bisa bergabung hanya beberapa hari sebelum laga penting kontra Cina pada 5 Juni mendatang. Namun begitu absennya Paes di awal TC tidak memengaruhi susunan pemain untuk laga tersebut. Sebab ia memang sudah dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Posisi starter akan dipercayakan kepada Emil Audero. Meski begitu, Paes tetap memantau kekuatan lawan. Ia memberikan komentar soal timnas Cina yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka sangat solid untuk pertahanan blok rendah yang tidak mudah dieksploitasi, kata Paes dalam wawancara dengan The Highway. Kemudian mereka sangat berbahaya pada bola mati dan berbahaya pada transisi. Itulah yang menyebabkan kami kalah 2-1 dalam pertandingan di sana, ujarnya mengulas pertemuan sebelumnya. Dengan absennya Paes dan hadirnya Audero, bagaimana menurut kamu peluang lini belakang Indonesia melawan Cina nanti? Apakah Garuda bisa membalas kekalahan sebelumnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Mental timnas Indonesia makin percaya diri. Legenda Manchester United dan timnas Inggris angkat bicara soal kans timnas Garuda ke Piala Dunia. Sampai ungkap satu hal ini. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia terus mendapatkan sorotan positif, termasuk dari mantan bek tangguh Manchester United, Wes Brown. Sosok yang pernah menjadi bagian penting dari pertahanan setan merah itu memberikan apresiasi tinggi terhadap pelatih asal Belanda tersebut. Wes Brown mengenang Kluivert sebagai pemain kelas dunia sekaligus pribadi yang menyenangkan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Patrick Kluivert, pertama-tama dahulu dia adalah pemain yang sangat hebat. Saya pernah melawan dia beberapa kali, kata Wes Brown ketika ditemui pewarta di salah satu pusat perbelanjaan, dikutip dari Antara, Jakarta Selatan. Lebih dari sekadar mantan bintang lapangan, Brown melihat Kluivert sebagai sosok yang punya kualitas kepemimpinan kuat, sesuatu yang sangat penting untuk menangani tim nasional. Lalu, setelah pensiun saya masih melihat dia lagi, orang yang baik. Saya tahu bahwa dia adalah pelatih timnas, dalam kurung, Indonesia. Saya berharap dia bisa menjalaninya dengan baik. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk lolos dalam kurung ke Piala Dunia 2026, ujar Brown penuh harap. Dengan dukungan dan optimisme dari sosok sekaliber Wes Brown, bagaimana menurut kamu peluang Patrick Kluivert membawa Garuda terbang tinggi hingga Piala Dunia 2026? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jelas bisa kembali jadi trending topik dunia. Supporter timnas Indonesia La Grande janjikan hal ini ke Patrick Kluivert seperti layaknya Sintayong ketika jadi pelatih timnas Indonesia. Wah, kejutan apa ini? Kemenangan atas Cina menjadi momen penting bagi timnas Indonesia. Hasil ini bukan hanya mengamankan posisi 4 besar, tetapi juga membuka peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Euforia kemenangan ini juga sampai ke telinga kelompok supporter fanatik La Grande Indonesia yang sudah menyiapkan bentuk apresiasi unik untuk sang pelatih Patrick Kluivert. La Grande Indonesia menyatakan bakal memberikan hadiah istimewa untuk Kluivert, yakni sebuah chant khusus dari tribun penonton. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi, Kluivert harus membawa kemenangan. Hal ini diungkapkan langsung oleh divisi media La Grande Indonesia, Ilham Sukrai. Sebagai supporter simple, kalau mau supporter percaya, kasih kemenangan aja. Karena supporter itu yang paling setia untuk dukung klub atau timnas. Pelatih kita tahu selama 10 tahun berapa kali ganti pelatih sih dalam kurung di timnas Indonesia, kata Ilham. Menariknya, ini bukan kali pertama chant khusus diberikan kepada pelatih timnas. Sebelumnya, Sintayong mendapat perlakuan serupa. Namanya kerap diteriakan Sintayong, Sintayong, Sintayong baik usai menang, imbang, bahkan saat kalah. Sintayong juga kan dapat nyanyian seperti itu spontan aja, gak diniatin. Kalau misal mau kita nyanyiin itu juga spontan juga kok, itu gak bisa ditanya kapan. Kasih aja kemenangan. Nanti kita kasih lagunya yang cocok, ujarnya.
Sementara itu, striker baru timnas Indonesia, Ole Romenyi sudah mendapat sambutan hangat dari supporter. Setelah mencetak 2 gol dalam 2 laga pertamanya, Chan Ole langsung berkumandang sebagai bentuk dukungan. La Grande Indonesia juga menjelaskan bahwa harapan kepada Kluivert tak main-main. Ilham menegaskan bahwa pergantian pelatih seharusnya membawa target yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebenarnya logikanya kalau kita ganti pelatih itu targetnya lebih tinggi. Makanya La Grande itu menekan pada Kluivert untuk lolos langsung, ujar Ilham. Menurut kamu apakah Patrick Kluivert sudah pantas mendapatkan chance khusus dari supporter Garuda? Atau masih harus membuktikan diri lebih jauh? Tulis pendapatmu di kolom komentar.